Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram-diagram yang ada pada sistem pengeluaran. Yang pertama ada diagram konteks dari siklus pengeluaran, yang dimulai dari siklus pengeluaran itu menerima pesanan barang dari berbagai departemen yang kemudian dia akan melakukan pesanan pembelian ke vendor. Kemudian, vendor akan mengirimkan faktur penjualan tersebut dan siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran kepada vendor. Kemudian, vendor tersebut mengirimkan barang dan jasa kepada siklus pengeluaran dan akan ditransfer ke setiap departemen. Selain melakukan transfer barang kepada setiap departemen, siklus pengeluaran tersebut juga mengirimkan data pembelian dan data pembayaran kepada buku besar dan sistem laporannya. Yang kedua, ada diagram arus data tingkat 0. Kita lihat ada 4 aktivitas utama dalam siklus pengeluaran. Yang pertama adalah bagian pemesanan barang. Pemesanan barang bisa dipicu oleh berbagai departemen yang melakukan permintaan atau permohonan pembelian. Jadi, umumnya perusahaan melakukan sentralisasi pembelian bahan baku, perlengkapan kantor maupun yang lainnya di bagian pembelian. Jadi, ada kemungkinan departemen yang meminta pembelian barang kepada bagian pembelian. Atau juga inventory control yang melakukan pengendalian atas persetujuan jika kuantitas persediaan sudah di bawah reorder point atau mencapai reorder point. Maka kemudian inventory control akan membuat dokumen permintaan atau permohonan pembelian dan mengirimkannya ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan membuat dokumen yang namanya order pembelian. Order pembelian ini akan dikirimkan ke pemasok. Pemasok kemudian akan mengirimkan barang yang dipesan oleh perusahaan. Kemudian ini akan memicu aktivitas berikutnya, yaitu aktivitas menerima barang dari pemasok. Bagian penerimaan ini harus menghitung berapa jumlah barang yang diterima, kuantitasnya, barangnya barang apa, dan bagaimana kualitasnya. Kemudian bagian penerimaan ini akan membuat dokumen yang disebut dengan laporan penerimaan barang yang akan dikirimkan bersamaan dengan barang yang diterima ke bagian gudang persediaan. Berikutnya adalah aktivitas persetujuan tagihan dari pemasok. Di bagian ini aktivitasnya adalah menyetujui tagihan yang diterima pemasok dengan melakukan rekonsiliasi atau membandingkan antara pemesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur yang diterima dari pemasok. Pastikan bahwa 3 dari dokumen tersebut sudah sama dalam hal barang yang dipesan, barang yang ditagihkan itu adalah benar barang yang dipesan dan memang barang yang sudah diterima oleh perusahaan. Begitu juga dengan kualitasnya. Ketika sudah direkonsiliasi, ketika dokumen tersebut, maka kemudian akan memicu aktivitas berikutnya, yaitu melakukan pembayaran. Pembayaran ini bisa melakukan cek, giro, atau menggunakan transfer, pembayaran tunai, dan kemudian melakukan pemutakhiran atas saldo yang akun utang dagang pada buku besar dan buku besar pembantu utang dagang. Yang ketiga ada diagram arus data tingkat 1. Di sini diperlihatkan rincian apa saja yang dilakukan dalam aktivitas pemesanan. Yang pertama adalah menentukan apa barang yang akan dipesan ke pemasok. Ada berbagai sumber untuk barang yang akan dipesan. Yang pertama adalah dari siklus pendapatan. Mungkin ada barang yang dipesan oleh pelanggan yang ternyata sudah tidak ada lagi di gudang persediaan barang perusahaan. Atau kemudian siklus pendapatan akan memesan barang ke pemasok.
Kemudian, mungkin dari pengendalian persediaan meminta barang yang akan dipesan. Setelah diketahui barang yang dipesan apa, maka langkah berikutnya adalah memilih pemasok yang akan dipesan barangnya. Pastikan bahwa pemasok ini adalah sudah terdaftar di perusahaan. Jika ada barang yang harus dibeli ke pemasok itu belum terdaftar, maka harus ada pencarian pemasok. Biasanya lebih dari 2 untuk menentukan pemasok mana yang akan dipilih sebagai pemasok. Perusahaan juga harus melakukan monitoring terhadap kinerja pemasok dalam hal bagaimana ketetapan waktu pengiriman barang yang dijanjikan oleh pemasok. Kemudian juga kualitas dari barang yang dikirim dari pemasok. Setelah penentuan pemasok, maka bagian pembelian akan membuat dokumen yang disebut dengan pemesanan pembelian. Ini akan dikirim ke pemasok yang aslinya. Kemudian salinannya dikirim ke bagian penerimaan untuk digunakan nanti ketika barang diterima dari pemasok. Sebaiknya salinan kepada bagian penerimaan tidak dicantumkan jumlah barang yang dipesan, karena ditakutkan bagian penerimaan tidak mau lagi menghitung dengan tepat jumlah barang yang dikirim dari pemasok. Salinan ini juga disimpan di bagian pembelian sebagai file. Kemudian, yang terakhir adalah diagram arus data tingkat 2. Diagram ini merupakan pemecahan dari tiap proses pada diagram tingkat 1. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.